Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Maulida dari Prodi PGMI semester 5 pagi Universitas Sunan Giri Surabaya. Jadi PTK ini adalah penelitian yang dilakukan untuk mencarikan solusi atas sebuah permasalahan dalam pembelajaran. Jadi pada prakteknya PTK adalah kita menemukan suatu permasalahan atau apabila kita menjumpai permasalahan pada pembelajaran, dan pada PTK ini kita berikan solusinya. Atau lebih tepatnya bukan hanya itu, tapi PTK juga dilakukan untuk sebagai refleksi atas kualitas proses belajar mengajar. Terdapat 3 hal penting dalam pelaksanaan PTK, yaitu yang pertama adalah PTK adalah penelitian yang mengikutsertakan aktif peran guru dan siswa dalam berbagai tindakannya. Lalu yang kedua, kegiatan refleksi atau perenungan, pemikiran, evaluasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional guna melakukan perbaikan tindakan dalam upaya memecahkan masalah. Lalu yang ketiga adalah tindakan perbaikan terhadap situasi dan kondisi pembelajaran. Nah, langkah-langkah pokok pada siklus PTK ada 6. Yang pertama adalah penetapan fokus permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengumpulan data, refleksi, dan perencanaan tindak lanjut. Ini ada bagan atau peta konsep mengenai situs kegiatan PTK, bisa kita lihat bersama-sama. Mulai dari siklus 1 sampai seterusnya itu. Oke. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai penetapan fokus permasalahan. Nah, secara umum permasalahan yang diangkat pada PTK itu meliputi beberapa karakteristik. Yang pertama, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Jadi dalam hal ini tuh ada kesenjangan atau ketidaksesuaian antara teori dan faktanya. Jadi misalnya ketika guru sudah merumuskan suatu tujuan pembelajaran, tetapi pada akhirnya tujuan itu tidak bisa tercapai dengan baik, maka timbul kesenjangan yang membuat guru merasa bertanya mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, permasalahan seperti ini bisa diangkat menjadi sebuah PTK. Lalu yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor penyebabnya. Jadi masalah ini adalah berpeluang untuk bisa kita cari sebab-sebabnya, bukan masalah yang tidak bisa terselesaikan tentunya. Yang ketiga adalah adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif solusi bagi permasalahan tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Itu adalah 3 karakteristik masalah pada PTK. Nah, ini adalah cara-cara melakukan identifikasi masalah. Yang pertama, menuliskan semua hal atau permasalahan yang perlu diperhatikan karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi menuliskan semua hal ya yang ada pada permasalahan itu, lalu memilah dan mengklasifikasi permasalahan menurut jenis bidangnya, jumlah siswa yang mengalami, serta tingkat frekuensi timbulnya masalah. Jadi harus diperinci ya tentang permasalahan itu, lalu mengurutkan dari yang ringan, jarang terjadi, banyak siswa yang mengalami permasalahan itu. Lalu dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak menjadi masalah PTK. Jadi di antara banyaknya masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, tidak semuanya harus diangkat dalam sebuah jurnal PTK, tetapi kita perlu menyaring mana masalah yang paling penting, yang paling fundamental untuk bisa diangkat
angkat di PTK. Lalu selanjutnya perencanaan tindakan. Hipotesis tindakan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan bisa dicontohkan di bawah ini. Strategi pembelajaran menulis berorientasi pada proses dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Tuh misalnya salah satu. Lalu langsung saja kita beralih ke tahapan perencanaan tindakan. Meliputi menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Menemukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menjabarkan indikator keberhasilan serta instrumen pengumpul data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan. Lalu membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan, mencakup bagian isi mata pelajaran, bahan belajar, merencanakan strategi dan skenario pembelajaran, lalu menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpulan data. Lalu pelaksanaan tindakan. Nah, pada PTK ini biasanya dilakukan dalam 2-3 bulan. Tapi untuk prakteknya mungkin bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung pada permasalahannya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh aspek rencana skenario tindakan yang akan dilakukan pada satu PTK. Yang pertama, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam suatu pembelajaran untuk suatu pokok pembahasan untuk mencari tahu ya, ini guna mencari tahu permasalahannya. Lalu memberikan format tugas, bisa dengan pembagian kelompok kecil seperti itu. Lalu dengan kegiatan kelompok, presentasi dan mengumpulkan beberapa makalah, lembar kelompok seperti itu. Nah, ini adalah pengamatan, observasi, dan pengumpulan data. Nah, data yang dikumpulkan hendaknya dicek untuk mengetahui keabsahannya. Berbagai teknik dapat dilakukan untuk tujuan ini. Misal teknik triangulasi dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan data lain, atau kriteria tertentu yang telah baku dan lain sebagainya. Data yang terkumpul memerlukan analisis lebih lanjut untuk mempermudah penggunaan maupun dalam penarikan kesimpulan. Dan pada tahapan yang terakhir adalah tahapan refleksi. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang terkumpul dan kemudian melakukan evaluasi guna penyempurnaan tindakan yang berikutnya. Jadi, refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan. Jika terdapat masalah dalam proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya, meliputi perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang, sehingga permasalahan yang terjadi atau yang dihadapi dapat benar-benar teratasi. Jadi, refleksi ini tentunya penting ya untuk PTK yang akan dilakukan. Kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pemahaman dari saya. Itu karena keterbatasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.